Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya, saya dan rekan saya dapat memaparkan salah satu materi dari manajemen bisnis syariah. Perkenalkan, nama saya Tasya Safanur Aziza dan rekan saya Lulu Nur Saputri. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan memaparkan tentang materi jual beli dan tujuan bisnis. Baik, materi pertama yaitu pengertian dari jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab disebut alba yang artinya tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi, jual beli adalah tukar menukar harta atas dasar sama suka. Menurut Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Ahmad Syafi'i, jual beli adalah tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik. Selanjutnya dasar hukum dari jual beli. Yang pertama yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Yang ketiga, firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29. Yang keempat, hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang kelima, hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, selanjutnya, sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat jual beli merupakan hal yang sangat penting. Sebab tanpa rukun dan syarat, maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Yang pertama yaitu rukun jual beli. Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya, apabila seseorang akan melakukan jual beli, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, adanya signat atau kalimat ijab qabul. Syarat jual beli yang pertama yaitu balik, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya urusan atau persoalan yang ia hadapi, baik dan buruk, sadar, tidak tidur, dan anak yang cukup umur, untuk menghindari barang cacat dan kerugian lainnya. Yang kedua yaitu tidak boros. Yang ketiga, dengan kehendak sendiri atau bukan paksaan. Artinya yaitu prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli. Bila prinsip ini tidak tercapai, maka jual beli pun tidak akan sah. Syarat untuk barang yang diperjualbelikan yaitu barang dalam keadaan bersih dan barang masih dalam keadaan bermanfaat. Materi selanjutnya yaitu macam-macam jual beli. Yang pertama, jual beli sah. Jual beli sah yaitu jual beli yang disyariatkan, yang sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada hak liar lagi. Yang kedua, jual beli batal atau fasih. Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Yang ketiga yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang ada lahirnya baik, tapi di balik itu terdapat unsur penipuan. Yang keempat, jual beli takaran dalam Islam. Hendaklah apabila seseorang jika melakukan jual beli dengan cara menggunakan takaran atau timbangan, harus sesuai dengan apa yang telah diakadkan kepada pihak pembeli atau menggunakan takaran yang sah. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Lulus. Saya akan memaparkan materi tentang bentuk jual beli yang dilarang. Nah, bentuk jual beli yang dilarang ini diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama, jual beli sah tapi terlarang. Yang kedua, tidak sah dan terlarang. Kita bahas dulu tentang jual beli sah tapi terlarang. Ada beberapa poin. Poin yang pertama, harganya di atas atau di bawah harga pasar dengan cara menghadang penjual sebelum tiba di pasar. Poin yang kedua, membeli barang yang sudah dibeli atau sedang dalam proses tawar orang lain. Yang ketiga, jual beli untuk ditimbun. Nah, ini dimaksudkan untuk menaikkan harga. Hal ini kemungkinan karena saat terjadi penimbunan, stok menjadi langka dan orang menjadi berani untuk membeli dengan harga yang tinggi. Yang keempat, jual beli dengan cara menipu. Contohnya adalah seorang penjual yang menyembunyikan cacat barang yang diperdagangkannya. Yang kelima, jual beli untuk sarana maksiat. Ini contohnya jika ada seorang pedagang yang memperjualbelikan ayam yang diperuntukkan khusus untuk sambung ayam, maka saat seorang penyambung ayam membeli ayam pada pedagang ini, jual belinya menjadi terlarang. 6. Jual beli dengan riba. Sekarang kita bahas bentuk jual beli yang tidak sah dan terlarang. Yang pertama, jual beli sperma binatang atau mani binatang. Nabi SAW dari Jabir radhiyallahu anhu
Rasulullah SAW melarang menjual bibit sperma unta pejantan yang diriwayatkan oleh Muslim dan Nasai. 2. Menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum diserah terimakan oleh pembelinya. 3. Menjual anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Dalam hadis riwayat Al-Bazar, sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melarang menjual belikan anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Yang keempat, menjual buah-buahan yang belum nyata. Nah, ini maksudnya buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen dan buah tersebut masih berada dalam pohonnya. Materi selanjutnya yaitu bisnis. Bisnis menurut Raymond E. Close merupakan seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan dan mempertahankan atau memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Terakhir yaitu tujuan bisnis. Nah, bisnis ini kan pasti kita memiliki tujuan untuk melakukan bisnis ini. Yang pertama, target hasil, profit materi, dan benefit non-materi. Artinya bahwa bisnis tidak hanya untuk mencari profit atau nilai materi setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan keuntungan non-materi kepada perusahaan dan lingkungan, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya. Yang kedua, membuka peluang pekerjaan. Yang ketiga, manfaat ekonomi. Nah, secara umum, manfaat ekonomi dalam berbisnis ada 4. Yang pertama, menambah jumlah barang dan jasa. Yang kedua, meningkatkan mutu produk. Yang ketiga, meningkatkan devisa. Keempat, menghemat devisa. Yang kelima, pertumbuhan. Nah, tadi jika profit materi dan profit non-materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Nah, upaya peningkatan ini juga harus selalu dalam koridor syariah, bukan dengan segala cara. Yang keenam, keberlangsungan. Keberlangsungan ini setiap tahunnya harus dijaga pertumbuhannya agar perusahaan dapat eksis dalam kurun waktu yang lama. Yang ketujuh, keberkahan. Semua tujuan yang telah dicapai tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Nah, keberkahan ini menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan oleh pengusaha muslim telah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah. Sekian materi yang kami sampaikan. Mohon maaf kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.